Halo, Shalom. Perkenalkan, nama lengkap saya Francisca Fitri Abong. Saya mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar dengan NPM 21103263. Saya mahasiswa tingkat 4 semester 7. Yang pertama adalah pandangan mengenai aborsi. Pandangan mengenai aborsi sangatlah beragam, seringkali dipengaruhi oleh aspek agama, aspek sosial, aspek hukum, dan etika. Beberapa perspektif yang terkait dengan aborsi. Yang pertama, perempuan atau hak dari perempuan. Banyak yang berpendapat bahwa perempuan memiliki hak untuk mengontrol tubuh mereka sendiri, termasuk keputusan untuk menjalankan atau mengakhiri kehamilan. Yang kedua, kesehatan dan keselamatan. Dalam beberapa kasus, aborsi dianggap perlu untuk melindungi kesehatan fisik atau mental perempuan, terutama jika ada risiko yang signifikan demi kesehatan mereka atau janin mereka. Yang ketiga, aspek etika dan moral. Beberapa orang atau sekelompok orang berpendapat bahwa janin memiliki hak untuk hidup, dan hak tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak aborsi. Yang berikut adalah kondisi sosial dan ekonomi. Aborsi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial yang dipertimbangkan dalam konteks ekonomi. Beberapa orang berpendapat bahwa kualitas hidup perempuan. Yang berikut, kondisi sosial dan ekonomi. Aborsi juga dipertimbangkan dalam konteks sosial dan ekonomi. Beberapa argumen bahwa kehamilan yang tidak direncanakan dapat mempengaruhi kualitas hidup perempuan dan keluarganya. Poin yang kedua yaitu hukuman mati. Hukuman mati terjadi karena beberapa alasan yang dapat bervariasi tergantung pada konteks hukum, sosial, dan budaya dari suatu negara. Beberapa faktor sering berkaitan dengan penerapan hukuman mati. Yang pertama, tindakan pidana yang berat. Banyak sistem hukum yang menetapkan hukuman mati untuk kesehatan yang dianggap serius, seperti pembunuhan berencana, terorisme, atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Yang berikut, keyakinan akan keadilan. Beberapa masyarakat percaya hukuman mati adalah bentuk keadilan bagi korban dan keluarganya, terutama dalam proses kejahatan yang sangat brutal atau mencolok. Yang ketiga, norma sosial dan budaya. Di beberapa budaya, hukuman mati dianggap sebagai bagian dari tradisi hukum atau norma yang lebih luas, mencerminkan nilai-nilai keadilan dan keamanan. Yang keempat, sistem hukum. Penetapan hukuman mati juga sangat dipengaruhi oleh sistem hukum suatu negara, termasuk bagaimana hukum didefinisikan dan diterapkan oleh pengadilan. Yang kelima, ketidakpuasan terhadap sistem peradilan. Di beberapa negara, hukuman mati bisa jadi berupa respon terhadap ketidakpuasan masyarakat dalam menanggapi kejahatan. Yang berikut, eutanasia. Eutanasia adalah tindakan mengakhiri kehidupan seseorang untuk mengurangi penderitaan yang tidak dapat disembuhkan, biasanya dalam konteks penyakit terminal atau kondisi medis yang menyebabkan rasa sakit yang parah. Eutanasia dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, eutanasia aktif. Eutanasia aktif tidak langsung dilakukan untuk mengakhiri hidup seseorang, seperti memberikan obat mematikan. Yang kedua, eutanasia pasif. Eutanasia pasif menghentikan atau tidak melanjutkan perawatan medis yang diperlukan untuk mempertahankan hidup, sehingga kematian terjadi secara alami. Yang ketiga, eutanasia sukarela. Dilakukan dengan persetujuan dan keinginan orang yang bersangkutan. Yang berikut, eutanasia tidak sukarela.
dilakukan tanpa persetujuan orang yang bersangkutan, biasanya dalam situasi di mana orang tersebut tidak dapat memberi persetujuan, misalnya dalam keadaan koma. Euthanasia ini adalah isu yang kompleks dan konvensional sehingga seringkali melibatkan pertimbangan etika, hukum, dan medis. Pendukungnya berargumen bahwa hidup memiliki hak untuk menentukan akhir hidup mereka sendiri, terutama dalam menghadapi penderitaan yang parah. Di sisi lain, penantangnya berargumen bahwa tindakan tersebut dapat merusak nilai kehidupan dan menimbulkan risiko penanggulangan. Beberapa negara telah melegalkan euthanasia dalam kondisi tertentu, sementara di negara lain menyelenggarakan secara ketat. Baik Ibu, itulah presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.